Halo guys, balik lagi sama gue di Gojam. Dan guys, hari ini gue mau jawab nih pertanyaan yang menarik-menarik nih yang udah masuk ya. Langsung aja guys, kita nggak buang-buang waktu ya. Hari ini gue mau jawab pertanyaan dari Bro Firza Ibrahim Karto Hadi Projo. Waduh, namanya panjang banget ya dan agak susah ngomongnya. Ya, jadi Bro Firza bertanya nih ya, mau nanya soal Breitling nih dia nih. Wah, ini menarik nih. Langsung aja deh guys, gue jawab ya pertanyaannya ya. Jadi Bro Firza Ibrahim bertanya, kok minta tolong bahan jam merek Breitling? Apakah watch enthusiast menyukai merek Breitling seperti merek Zenith atau membencinya seperti merek Hublot? Terima kasih. Oke. Pertanyaannya sih simpel ya. Jadi watch enthusiast tuh sebenarnya benci atau senang sama merek Breitling. Tapi gue jawab lebih dalam lah daripada itu ya. Tapi oke, sebelum gue jawab nih pertanyaannya nih Bro Firza ya, mungkin kita ngomong lah secara kasar ya soal Breitling ya. Breitling itu jam yang perusahaan jam yang sebenarnya sejarahnya lumayan ini loh, lumayan tua loh gitu ya. Udah dari tahun 1800. Jadi udah umurnya tuh udah 100 tahun lebih gitu loh. Wah, itu nggak main-main gitu loh. Dan sejarahnya sendiri menarik gitu ya. Jadi dia didiriin sekitar tahun 1880 ya gitu ya. Terus udah gitu waktu dia didiriin, terus udah gitu sampai generasi ketiga. Terus pendirinya terus sampai generasi ketiga ya, jadi cucunya gitu ya. Terus habis itu cicitnya udah nggak bisa lagi terusin gitu loh, karena nggak minat sama jam gitu. Nah itu kan perusahaan-perusahaan jam tuh selalu begitu gitu loh. Dulu sejarahnya tuh selalu didiriin sama suatu keluarga gitu loh, dan jadi kayak family business gitu loh gitu. Terus udah gitu diwarisin ke keturunannya gitu. Nah sampai ke generasi keempat udah nggak ada yang mau terusin gitu loh. Akhirnya dibeli sama keluarga lain gitu loh. Terus udah gitu dibeli tahun 1979. Nah terus udah gitu orang ini run itu company ya. Namanya siapa itu ya, Ernst apa gitu, gue lupa lah namanya. Pokoknya ini orang run tuh ini company Breitling ini dari tahun 79 sampai tahun 2017. Nah, jadi dari tahun 1979 sampai 2017, selama hampir 40 tahun ya, itu tuh Breitling independen gitu, independen. Jadi maksudnya independen apa? Dia tuh nggak dimilikin sama satu perusahaan besar gitu. Nah, guys, ini perusahaan jam begini ya, untuk survive tuh susah, guys. Gitu kayak sekarang aja ya di di dunia jam sekarang gitu, di dunia horologi. Kita berapa sih lihat banyak-banyak merek di luar sana gitu, kayak IWC lah, Jaeger-LeCoultre lah, Tag Heuer, Omega, itu semua brand-brand besar yang udah dimilikin sama perusahaan-perusahaan besar. Jadi udah bukan independen lagi gitu loh. Yang independen itu udah jarang sekarang gitu loh, karena susah untuk jadi independen itu run bisnis jam begini kan butuh modal gede gitu. Akhirnya tahun 2017 Breitling dijual gitu loh. Orang-orang yang run itu independen. Jadi kan tahun 79 sampai 2017 independen. Nah, tapi akhirnya orangnya mati gitu. Gue baca orangnya mati, terus habis itu 2017 anaknya akhirnya kayaknya nggak sanggup lah, kayaknya nggak minat kali sama jam ini gitu ya, perusahaan jam ya, run perusahaan jam begini. Akhirnya dijual. Sekarang Breitling dimilikin sama perusahaan investment, guys. Jadi perusahaan-perusahaan yang perusahaan investment gitu. Sebenarnya bukan perusahaan jam gitu. Kayak Tag Heuer dimilikin sama LVMH gitu. Nah, LVMH itu kan backgroundnya masih kayak perusahaan-perusahaan perhiasan begitu kan, fashion gitu. Nah, ini perusahaan investment gitu, perusahaan yang kayak perusahaan keuangan gitu loh. Makanya tapi ya dia beli ini perusahaan jam gitu loh ya, buat bisnisnya lah ya gitu ya. Nah, akhirnya tahun 2017 waktu udah dicaplok sama perusahaan keuangan ini gitu ya. Nah, akhirnya perusahaan ini tarik ya CEO-nya IWC buat jadi CEO-nya Breitling sekarang. Jadi CEO Breitling sekarang itu bekas CEO-nya IWC gitu, guys. Nah, begitu ya Bro Firza ya. Jadi itu sekilas sejarahnya tentang perusahaan Breitling gitu ya. Nah, sekarang kalau ditanya ya, nah terus udah gitu, oke, sebelum gue jawab pertanyaan, nah terus Breitling sendiri sebenarnya gue sendiri udah pernah coba ya jamnya gitu ya. Nah, menurut gue nih guys ya, menurut gue nih Bro Firza, kalau misalnya lu mau beli jam Breitling ya,
Jam Breitling itu yang paling terkenal ya dari semua model dia. Itu yang paling terkenal ada Navy Timer. Dan itu jam yang paling ikonik ke dia tuh gitu. Jam Navy Timer itu tuh kayak jam Omega Speedmaster di perusahaan Omega gitu loh. Jadi itu se-ikonik gitu loh. Navy Timer sendiri tuh jamnya ikonik, chronograph gitu. Nah, tahun 2009 Breitling ciptain chronograph yang mereka ciptain apa dari dasar gitu loh. Nah, itu namanya Breitling B01 Movement. Wah, itu bagus. Itu boleh tanding sama Rolex Daytona punya Movement gitu. Rolex punya kaliber 4130 itu boleh banding sama B01. Jadi orang yang kalau orang yang ngerti jam itu, Breitling punya chronograph movement itu nggak main-main, itu nggak bisa dipandang remeh. Itu tuh kualitasnya tuh bagusnya sama sama Rolex Daytona, itu nggak kalah gitu loh. Terus udah gitu juga udah dilengkapi dengan 70 hours power reserve gitu, bagus. Dan itu diciptain tahun 2009 gitu ya. Nah, kalau misal lo mau beli jam Breitling, saran gue adalah beli Navy Timer, karena itu yang paling ikonik gitu loh. Dan gue sendiri udah pernah coba pakai ya jam Navy Timer, gue bilang bagus gitu loh. Nah, jadi menurut gue gimana nih Breitling nih? Breitling menurut gue bagus sih. Menurut gue bagus. Banyak orang ya taruh Breitling kayak mirip-mirip Tag Heuer, tapi menurut gue sih enggak. Menurut gue Breitling itu di atas Tag Heuer ya. Gitu. Memang Breitling sendiri banyak model. Kalau model-model yang kelas rendahnya gitu, menurut gue ya mungkin ya kurang lebih sama Tag Heuer kali ya, tapi di atas dikit gitu ya. Tapi untuk tingkat tingginya gitu ya, tingkat tingginya Breitling seperti kayak Breitling Navy Timer, menurut gue itu nggak bisa disamain sama Tag Heuer. Gue bilang jauh finishingnya menurut gue fittingnya semua itu lebih bagus gitu. Jadi gue taruh Breitling itu tuh nggak di atas Tag Heuer gitu. Dan kalau kita udah ngomong Breitling Navy Timer, gue bilang kualitasnya itu udah boleh banding sama Rolex, sama Omega gitu, boleh banding, itu bagus gitu loh. Nah, jadi langsung gue jawab ya. Jadi terus udah gitu juga ngomong-ngomong nih, Bro Firza ya, lihat deh rilisan Breitling akhir-akhirnya deh. Sejak dipimpin sama CEO-nya IWC, bekas CEO IWC ya, 2 tahun terakhir ini rilisnya Breitling yang baru-baru gue bilang bagus banget gitu loh. Tahun 2021 mereka meluncurkan duograph sama Datora gitu. Wah, bagus menurut gue itu. Duograph itu double split chronograph. Jadi chronograph tapi bisa time 2 event gitu loh. Bagus. Itu komplikasinya mantep gitu loh. Terus udah gitu juga dia luncurin lagi Datora gitu. Jadi ada satu variannya yang kayak Salmon Dial gitu. Jadi itu mirip sama Patek Philippe tapi harganya nggak kayak Patek Philippe gitu ya. Bagus menurut gua bagus gitu. Dan baru nih berapa minggu lalu nih ya, dia baru luncurin Navy Timer yang baru gitu, dan bagus banget gitu loh. Terus dialnya dibikin jadi banyak warna-warni. Dia ikutin strategi Rolex. Nah, ini pintar banget nih. Jadi bukan Omega aja ya yang ikutin strategi Rolex. Omega tuh baru tiru strategi Rolex. Rolex baru luncurin kan tahun berapa gitu. Kalau nggak salah tahun kemarin luncurin Oyster Perpetual pakai warna macam-macam, nggak, oranye lah, kuning lah, hijau lah. Nah, akhirnya ditiru tuh. Omega Omega Aquaterra akhirnya luncurin tuh banyak model pakai warna-warni begitu gitu. Nah, ini Breitling juga nggak bego. Akhirnya tiru juga gitu loh. Semua ikutin Rolex supaya mereka mau terkenal gitu loh. Ya menurut gue sih bagus-bagus aja gitu loh. Dan gue udah lihat Breitling Navy Timer yang baru. Jadi Bro Firza boleh dilihat ya, baru ini tahun ini Breitling baru luncurin model Navy Timer, jam paling ikonik mereka yang baru gitu. Boleh dilihat tuh ke website deh, bagus. Banyak banget warna-warni, bagus banget gitu loh. Menurut gue bagus banget gitu. Ada yang warna oranye, ada yang warna hijau, ada yang warna biru ice blue, ada yang warna perak gitu ya, bagus. Sedangkan dulu Navy Timer bosan gitu, cuma warnanya warna hitam aja gitu, bezelnya warna putih gitu. Kali ini enggak gitu ya. Nah, oke, jadi gue udah ngomongin ya, ini ya udah hampir 10 menit nih ngomongin soal Breitling gitu ya. Ya ini cuma kayak kasih ide aja lah, kasih cerita gitu ya, supaya ya ini juga buat orang lain juga lah, buat biar bisa belajar bareng lah ya. Nah, sekarang gue jawab nih pertanyaan lo. Jadi sebenarnya watch enthusiast itu suka gak sama merek Breitling seperti merek Zenith, atau benci seperti merek Hublot? Oh, kalau menurut gue
watch enthusiast itu suka sama merek Breitling gitu. Mereka nggak ada masalah sama merek Breitling. Kenapa? Karena merek Breitling ini emang bagus kok gitu loh. Cuma memang Breitling ini jujur ya, sebelum tahun 2017 ya, gitu ya, itu nggak terlalu terkenal ya. Orang tuh kalau Breitling itu gimana ya? Seperti gue bilang gitu loh, modelnya yang terkenal itu cuma Navy Timer gitu loh. Sisanya tuh nggak berapa terkenal gitu. Dan dulu, apalagi sebelum tahun 2009, itu mereka jamnya itu semua masih pakai ETA gitu. Ya nggak apa-apa. Memang tahun-tahun 2009 sampai 2010 itu dimana gencar-gencar atau perusahaan jam pengen buat movement in-house gitu loh. Nah makanya tahun 2009 mereka ciptain B01 movement. Itu movement in-house mereka gitu loh. Nah tapi sebelum itu, bahkan setelah 2009, setelah punya B01 movement gitu ya, mereka masih banyak modelnya yang pakai ETA gitu loh. Jadi kolektor tuh mungkin watch enthusiast ya, kalau lihat Breitling gitu ya, mereka tuh cuman taunya Navy Timer aja gitu. Modelnya yang terkenal cuma Navy Timer di kalangan watch enthusiast gitu loh. Model-model yang lain kurang berapa terkenal gitu ya. Ada lagi sih model diver mereka, Super Ocean gitu, itu juga lumayan bagus. Super Ocean Heritage 2 gitu ya. Menurut gue dulu sempet naksir sih gitu ya. Tapi sekarang sih udah enggak gitu ya. Nah itu juga lumayan terkenal gitu. Tapi orang-orang nggak terlalu nggak terlalu orang-orang yang watch enthusiast itu tuh banyak kan tuh taunya tuh Navy Timer doang gitu loh. Bukan mereka nggak tahu yang lain, tapi mereka tuh cuma consider Breitling tuh Navy Timer gitu. Sama kayak orang Omega Speedmaster gitu loh, dan identik sama itu. Nah Breitling kayak gitu loh, karena banyak model-model mereka itu selain chronograph mereka ya, selain chronograph masih banyak model selain model Navy Timer yang mereka model mereka ini Breitling nih ya, yang bukan Navy Timer. Dulu tuh banyak banget yang masih pakai ETA gitu loh. Jadi ya watch enthusiast yang anggapnya kayak ya bukan perusahaan bukan kayak kurang bergengsi lah, kalau orang sombong kan maunya in-house gitu kan. Nah tapi sekarang Breitling juga udah kerjasama sama Tudor gitu. Nah jadi jam Tudor itu, makanya sekarang Tudor ya sama Breitling sekarang kolaborasi. Nah ini Peter nih kolaborasinya. Jadi Tudor movement chronograph, yang mereka nggak punya movement chronograph, akhirnya Breitling kasih B01 movement ke Tudor. Nah sebagai gantinya Tudor kasih movement mereka buat Black Bay ya, dikasih ke Breitling. Jadi sekarang Breitling yang model-model jam mereka yang bukan Navy Timer pelan-pelan udah diganti, udah nggak pakai ETA lagi, jadi pakai movementnya Tudor gitu. Nah sedangkan Tudor pakai movementnya Breitling buat chronograph mereka gitu, B01. Makanya kalau lu beli Tudor yang chronograph itu movementnya mau Breitling. Tapi kalau beli Breitling yang jam-jam bukan Navy Timer, sekarang akhir-akhir ini udah mulai pakai movement in-house, dan itu movementnya Tudor gitu. Nah ini menarik nih gitu ya. Gua nggak tahu lo tahu atau nggak, tapi ini gua kasih tahu gitu ya. Nah jadi dulu kurang terkenal, terkenalnya cuma Navy Timer aja gitu loh. Jadi makanya watch enthusiast ya bukannya benci, mereka suka sama Breitling, cuma memang mereka cuma memang terkenalnya ini jam nih perusahaan jam nih cuma terkenalnya Navy Timernya aja gitu. Walaupun akhir-akhir ini ya udah mulai dibuang-buangin Navy Timer, udah sekarang. Dulu masih ada Navy Timer pakai ETA, pakai Valju, akhirnya mulai dibuangin gitu. Semua udah pakai B01, udah pakai in-house. Terus udah gitu yang dulu yang model-model lainnya bukan Navy Timer juga dulu masih pakai ETA, sekarang udah mulai dibuang-buangin, mulai pakainya pakai in-house movement yang dari Tudor gitu. Jadi menurut gue sih bagus ya Breitling ya gitu loh. Dan watch enthusiast juga menurut gue suka kok sama merek Breitling gitu. Cuma memang yang terkenal cuman Navy Timer aja gitu loh. Jadi nggak dibenci sih, nggak dibenci kayak Hublot gitu. Hublot tuh, kalau Hublot tuh ya boleh gue bilang brengsek gitu. Itu perusahaan brengsek gitu. Dan orang yang pakai Hublot itu adalah orang yang biasanya goblok secara horologi. Dan orang yang pakai Hublot itu biasanya tuh orang yang cuma mau nampang gitu. Makanya tuh kalau orang yang benar-benar watch enthusiast benci sama orang yang pakai Hublot. Karena orang yang pakai Hublot cuma nampang aja kerjanya, cuma mau nampang gitu. Dan orangnya biasanya tengil-tengil gitu, cuma mau nampang gitu loh. Padahal otaknya goblok, soal horologi nggak ngerti apa-apa gitu loh. Orang yang pakai Hublot tuh nggak ngerti apa-apa, cuma nampang aja kerjanya gitu, bego gitu loh intinya gitu. Tapi kalau orang yang pakai Breitling atau pakai Zenith, nah itu mereka tuh dikit banyak orang yang cinta sama horologi gitu loh. Nah dan mereka bukan beli begitu buat nampang gitu. Jadi
orang nggak benci kok sama orang yang pakai Breitling. Orang nggak benci sama merek Breitling sama sekali nggak. Kalau Hublot beda. Hublot itu udah bukan apa, perusahaan jamnya aja cuman baru didirin tahun 80-an. Bayangin tahun 80. Bandingin sama Breitling yang didiri tahun 1800. Jadi Bro Firsa bisa lihat ya, sejarahnya aja jauh lebih panjang Breitling gitu. Hublot ini brengsek. Baru didirin tahun 80 gitu. Terus udah gitu marketnya juga cuman mau narik-narikin itu tuh orang-orang yang mau nampang gitu loh. Terus udah gitu mereka buatnya jam juga udah nggak ada in-house gitu ya. Jual jam ETA, Breitling paling jual harganya berapa, 20, 30 juta, 40 juta mungkin. Tapi Hublot bisa charge orang 100 juta. Nah, coba dipikir pakai otak gitu. Nah, itulah makanya kenapa watch enthusiast benci sama Hublot. Nah, ini gue nggak usah ngomong lagi ya, boleh lihat tuh. Gue udah beberapa kali ngomong sih soal ini gitu ya. Pokoknya kenapa Hublot tuh dibenci gitu. Karena mereka tuh overcharge gitu loh. Sangat jahat gitu. Ini perusahaan brengsek gitu loh. Mereka buat jam cuman ETA tapi charge orang 100 juta gitu kan, brengsek gitu loh. Dan ada juga orang yang beli. Kenapa? Ya orang ini nggak peduli gitu loh, karena nggak ngerti. Dia nggak ngerti, itu mereka goblok gitu kan, mereka ngegoblok. Ya mereka yang penting kan bisa nampang gitu. Hublot kan jamnya nampang modelnya aja sangat loud gitu kan, ngejreng gitu. Nah makanya jadi marketnya bukan orang-orang yang suka horologi gitu loh. Makanya watch enthusiast benci gitu loh. Ini kayak merek brengsek gitu loh, merek perusahaannya menjijikan. Dan orang-orangnya juga yang pakai Hublot juga menjijikan gitu loh. Nah makanya jadi dibenci sama watch enthusiast. Tapi Breitling enggak gitu loh, sama sekali enggak. Zenith juga enggak. Zenith sejarahnya panjang, movementnya bagus gitu. Jadi sekali lagi ya, gue jawab ya pertanyaannya, apakah watch enthusiast suka gak merek Breitling? Suka lah, nggak ada masalah. Gue suka mah, gue kan watch enthusiast nih. Gue watch enthusiast banget deh gitu loh. Kalau gue bukan watch enthusiast, gue nggak tahu siapa yang watch enthusiast. Gue watch enthusiast gitu, gue purist gitu loh. Dan gue suka sama merek Breitling gitu loh. Kalau gue punya banyak uang, gue pengen banget beli Navy Timer gitu. Gue pengen bangun chronograph collection, Omega Speedmaster, Breitling Navy Timer. Wah itu tuh Breitling Navy Timer tuh harus ada di koleksi itu. Kalau orang mau koleksi chronograph, Breitling Navy Timer tuh harus ada itu. Itu salah satu jam ikonik di luar sana. Sama levelnya sama kayak Omega Speedmaster, Rolex Daytona gitu. Wah keren itu. Jadi ya mereka nggak benci ya. Mereka sama sekali nggak benci. Kolektor watch enthusiast itu sama sekali nggak benci sama merek Breitling, dan suka sama merek Breitling seperti merek Zenith gitu. Sama sekali nggak benci sama merek Hublot. Aduh bro Firsa, jangan bandingin Breitling sama Hublot bro. Jangan. Nggak ada ceritanya orang benci Breitling kayak benci Hublot tuh nggak ada. Hublot itu perusahaan paling brengsek. Itu perusahaan paling brengsek. Perusahaan jam brengsek paling sialan itu paling jelek banget itu. Modelnya udah jelek gitu ya, dan orang-orang yang pakai juga gue benci banget gitu. Itu orang-orang goblok semua, udah nggak ngerti horologi, cuma bisa nampang gitu ya. Orang-orang tengil semua itu bego itu bego sekali itu. Orang yang pakai Hublot itu orang bego sekali soal horologi. Jadi nggak bisa dibandingin gitu. Nggak ada orang watch enthusiast yang benar-benar watch enthusiast ya, yang purist yang suka Hublot. Nggak ada orang yang suka Hublot gitu. Perusahaannya juga jorok banget, kotor banget gitu loh. Gue banyak baca-baca buku, banyak baca-baca ngomong sama orang yang suka-suka jam gitu. Mereka semua benci kok sama Hublot gitu loh. Jadi tapi nggak ada dari mereka yang benci Breitling, nggak ada, sama sekali nggak ada. Jadi iya nggak ada. Jawabannya adalah mereka suka sama Breitling. Breitling itu merek brand yang respectable, dihormatin sama watch enthusiast gitu loh. Nggak ada orang, cuma memang kurang populer ya, nggak sepopuler Omega, nggak sepopuler nggak sepopuler Zenith gitu ya. Bukan sama Zenith sih nggak tau lah, tapi nggak sepopuler Omega, nggak sepopuler Rolex itu nggak gitu loh. Karena harus diingat sebelum 2017 itu perusahaan masih independen loh gitu. Nah perusahaan independen itu kan susah gitu loh, yang nggak ada yang backup tuh orang personal gitu loh, keluarga doang gitu. Jadi masih independen tuh kurang besar gitu loh, dan jadi kurang populer gitu ya. Nah tapi sekarang kan udah dicaplok sama perusahaan keuangan ya.
Nah, mudah-mudahan ya makin lama makin populer gitu ya. Dan gue bisa lihat sih, 2 tahun terakhir ini aja gue lihat ya, sejak dipegang sama CEO AWC, mereknya makin, model-model barunya makin berani, makin ngejreng gitu. Gue sendiri makin suka. Dulu sebelum tahun 2017 ya, sebelum dicaplok sama perusahaan keuangan ini ya, gue lihat Breitling juga nggak terlalu ada yang gue suka, sampai gimana gitu. Navy Timer aja dulu waktu pertama kali gue lihat juga nggak bilang berapa suka gitu. Dan tapi setelah udah dicaplok sama 2017 ke atas gitu ya, wah 2 tahun terakhir ini model-model Breitling, wah bikin gue ngiler. Datora, Duograph, Navy Timer juga baru diperbarui dan cakep-cakep gitu loh. Aduh, menurut gue sih bagus gitu loh. Jadi ya Breitling bagus. Dan menurut gue dipegang sama CEO IWC sekarang, masa depannya nanti future-nya tuh buat Breitling interesting ya. Kita lihat deh gimana gitu ya. Semoga makin terkenal gitu. Jadi gue ringkas ya, pokoknya watch enthusiast nggak ada yang benci Breitling gitu loh. Cuma memang Breitling ini kurang populer gitu ya, orang cuma taunya Navy Timer aja gitu. Dan orang yang tahu Navy Timer belum tentu suka sama desainnya juga, karena rumit banget gitu. Orang rumit itu gitu loh, padahal itu jam ikonik banget gitu loh. Tapi sebenarnya mereka nggak benci gitu, cuma kurang populer aja gitu. Nggak dibenci gitu loh. Jadi nggak benci kayak Hublot ya, jangan dibanding sama Hublot. Aduh, bro Firza, jangan bandingin Hublot sama merek bagus kayak Breitling ya. Hublot itu tuh sebenarnya merek sampah gitu loh. Orang-orang yang beli juga kelas sampah sebenarnya gitu. Mereka cuma ada duit, tapi sebenarnya nggak ngerti apa soal horologi gitu. Alias kalau di mata gue tuh anggap rendah mereka semua gitu. Goblok mereka tuh di mata gue gitu. Jadi jangan bandingin Breitling sama Hublot ya. Hublot itu tuh merek jelek gitu ya. Oke, begitu aja kali ya Bro Firza ya. Semoga membantu. Ini udah agak panjang videonya. Semoga membantu. Dan guys, kalau kalian misalnya punya pertanyaan seputar horologi guys, apapun itu ya, ketik komen gitu loh, gratis, kenapa nggak mau ya kan. Ketik komen, kalau misalnya menarik guys, langsung gua bahas seperti ini gitu ya. Kalau misalnya misal menarik, gue bikin video seperti ini. Oke guys, begitu aja kali ya guys ya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam gojam dan sehat selalu, bye bye.